Anissa ini mendekat ke TV, udah gitu melotot, matanya merah, rambutnya berdiri. Itu para tetangganya yang sambil ikut nonton langsung lari keluar. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton video ini. Oke, saya curhat dulu nih tentang cerita ini. Jadi cerita ini tuh sebenarnya udah saya buat ya guys. Udah 1 kali nih, belum 2 kali. Nah ini yang kedua kalinya nih saya buat di hari yang berbeda. Nah video yang pertama itu sebenarnya udah jadi. Cuman nggak tahu ya kenapa gitu, nggak bisa apa, suaranya tuh nggak jelas dan pokoknya tuh jelek deh pokoknya video, makanya saya hapus. Informasi sangat tidak penting. Skip video ya. Nah, baik, kali ini saya akan membawakan kisah. Saya sebut aja kisah ini dari si Tiara. Nah, si Tiara ini punya kisah tentang hantu yang namanya Parakan. Nah, si hantu ini pasti sangat tidak lazim di telinga kalian. Nggak pernah ini kedengeran, paling kalau yang tahu tuh yang paling hanya sekedar daerahnya dia aja yang tahu. Kalau di daerah lain nggak ada, cuma di daerah dia kayaknya. Si Parakan ini dia itu ganggu, ada 3 orang yang bakal dia ganggu. Yang pertama orang yang sedang hamil, yang kedua orang yang sedang sakit, yang ketiga orang yang sedang udah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu bakalan diganggu. Jadi 3 orang ini yang bakalan dia ganggu nih, si Parakan ini. Gimana kisahnya dan siapa sih si Parakan ini? Nah, si Parakan ini yaitu adalah seseorang yang sedang belajar ilmu hitam. Namun, ilmunya itu nggak sempurna alias gagal total. Kalau ilmunya itu sempurna, dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Maksudnya kalau dia mau gunakan ilmunya itu bisa. Ilmunya gagal, dia itu nggak bisa mengendalikan ilmu dia sendiri. Dia itu jadinya si Parakan ini. Dan dia itu, kalau saya sudah sebut di awal, dia itu ganggu ada 3 orang. Orang hamil, orang yang meninggal, sama orang yang sakit. Orang yang meninggal itu biasanya tiba-tiba hilang. Mayatnya itu hilang, nggak ada gitu, hilang. Makanya di daerahnya dia itu kalau ada orang yang meninggal malam itu harus dijaga, nggak boleh dibiarin sendiri, ditinggalin tidur gitu. Jadi orang tuh harus begadang dan baca Al-Quran di sampingnya si mayit. Nah kalau yang kedua, sementara hamil itu biasanya orang hamil ini kan sebenarnya banyak musuhnya ya. Di lembut tuh dia itu orang hamil itu paling harum. Itu bakal kayak baunya tuh kayak bau nangka gitu. Jadi mereka bakal ngisap aroma dari orang si hamil ini. Sebenarnya bukan aromanya sih, itu kayak si ruhnya dia, bukan ruh ya. Sukma, yaitu sukmanya si orang hamil ini bakalan diisap sama dia, dan orang hamil ini bisa meninggal dalam 1 minggu. Serem kan? Oke, sudah serem memang. Yang ketiga yaitu orang yang sedang sakit. Sama nih kejadiannya sama orang yang hamil, itu sukmanya juga yang dihisap sama si Parakan ini. Jadi kalau udah dihisap sama si Parakan itu nggak lama, paling 7 hari atau 4 hari udah meninggal. Biasanya tuh kalau ada orang mandi dan di badannya itu ada memar, padahal dia nggak ngerasa bahwa lagi kepentok atau lagi pernah kecelakaan atau lagi dicubit, nggak ada. Tiba-tiba aja memar kayak kehitaman. Nah, itu adalah gejala yang sedang disuka sama si Parakan. Jadi dia itu mau dihisap nih sukmanya. Oke, jadi itu tuh penjelasannya si Parakan ini. Udah saya jelasin ya kan satu-satu.
Oke, kita masuk ke ceritanya si Anissa ini. Si Anissa ini punya dua cerita. Yang pertama, yang pertama itu cerita dari temannya dia. Sebenarnya dua-duanya ini dari temannya dia. Si temannya ini itu punya adik, saya sebut aja namanya Sisi. Nah, si Sisi ini punya teman lagi, yaitu si Anissa. Si Anissa itu sering banget bermain nih di rumahnya si temannya ini, sayang. Nah, tiba-tiba pada jam 4 sore si Anissa lihat Sisi lagi rebahan. Si Anissa nanya kan sama temennya, tuh adik kamu kenapa kok dia lagi rebahan? Nggak tahu kenapa dia tiba-tiba dari main di rumahnya Anita, tiba-tiba pulang-pulang tuh langsung rebahan. Dia sakit, badannya panas. Terus nggak diminumin obat gitu. Udah minum obat, cuman panas badannya tuh nggak turun. Udah gitu lemas, gejalanya dia lemas. Setelah jam 5 sore datanglah bapaknya si ini temennya. Si bapaknya temennya ini nanya sama si Sisi, temannya Nisa, kamu dari mana? Saya dari rumahnya Anita gitu. Dia ngomong kayak gitu. Bapaknya ini langsung ngomong sama si Sisi, kamu nggak usah ke sana ya, nggak usah main ke rumahnya Anita. Ini kamu sedang diganggu, mau dimakan sama sukmanya kamu itu mau dimakan sama mamanya Anita. Emang kenapa? Si Anissa tuh kaget ngedengar itu. Emang kenapa mamanya si Anita? Jadi ceritanya si mamanya Anita ini adalah Parakang. Jadi Parakang itu sebenarnya manusia kan sudah ini saya jelasin ya kan, orang manusia yang sedang belajar ilmu hitam. Jadi dia ini lagi ngincar si Sisi ini. Sebenarnya udah kayak mau dihabisin gitu, udah kayak mau dihabisin sama si mamanya si Sisi. Cuman belum selesai gitu, sisa nunggu harinya. Langsung diobatin lah sama bapaknya kan. Kebetulan bapaknya ini kayak orang bisa lah, orang pinter lah gitu. Diobatin sama si bapaknya temennya Anissa. Gak lama dari situ, sekitar jam 7 malam itu panas badannya tuh langsung hilang. Loh, dia tuh kayak apa ya, ke orang pura-pura gitu. Tapi masa iya sih panas badan tuh kayak dibuat-buat? Kan nggak mungkin. Panas badan sampai 30 ke atas, 39 Celcius itu siapa yang mau bisa, gimana caranya gitu. Tapi itu hilang seketika pada saat diobatin sama bapaknya temannya Anissa. Pada saat kejadian itu si Anissa ini tuh nggak ambil pusing. Karena kenapa? Itu hanya sekedar rumor ya kan. Yang pertama dia dengar tuh, baru pertama kali, sekedar rumor doang katanya. Nah, pada saat jam 8 pagi, mereka tuh kan masih sekolah nih ya, sekolah kelas 2 MTS. Jadi di sekolah itu sebenarnya mereka sering ngobrol-ngobrol perhantuan nih. Jadi mereka ini adalah sekelompok anak muda yang sering cerita perhantuan di kelas. Jadi sekitar jam 8 itu si temannya si Anissa udah ngasih kode ya kan. Saya punya informasi, sebentar saya ceritain. Habis mata pelajaran nanti saya ceritain. Ngomong kayak gitu nih si ini temennya sama si Sisi. Si lagi kebalik sama si Anissa. Si Anissa orang yang penasaran ya kan, dia mikir terus sambil belajar ya kan, ngedenger ini guru menjelaskan, tapi otaknya tuh masih mikir informasi apa nih mau diceritain sama si temennya nih ya kan, sambil nulis. Nah, tibalah saatnya bunyi bel istirahat. Nah, bunyi bel istirahat kayak gitu, mereka berkumpul nih. Mereka tuh 4 orang pada saat itu berkumpul. Si temannya nih ribet banget ya manggil temennya. Saya sebut aja namanya si Lili. Nah, si Lili ini ya kan ngumpulin. Kalian tahu nggak?
ibunya si Anita itu udah diusir. Lah, kenapa kok bisa? Iya, dia diusir sama si Anita tadi malam. Loh, kok bisa? Dia itu kedapetan udah mau jadi parakang pada saat nonton film horor. Wah, si Anissa di situ langsung keponya. Kok bisa? Emang dia jadinya kayak gimana? Dia kan belum tahu ya, parakang tuh jadinya tuh kayak gimana. Jadi gini, pada saat itu ini si Anissa sama ibunya itu mau nontonnya itu ke rumah tetangga. Mereka kan belum nggak punya ini ya, nggak punya apa namanya, nggak punya TV. Jadi memang sering nontonnya tuh ke tetangga. Entah mengapa pada saat itu tetangganya itu lagi muter film horor, lagi asik-asiknya nih nonton film horor. Tiba-tiba ibunya si Anissa ini mendekat ke TV, udah gitu melotot, matanya merah, rambutnya berdiri. Itu para tetangganya yang sambil ikut nonton langsung lari keluar. Nggak ada satupun orang yang tinggal di belakangnya tuh, tetangganya tuh lari semua. Itu yang lain pada ngelihat nih orang lari, nanya, kenapa bu, kenapa gitu. Di dalam rumah si ibunya si Anissa si Anita jadi apa, coba lihat. Semua tetangga yang lain pada ke rumah nih, ngintip. Mereka nggak masuk. Ini kebetulan rumah ini kan masih rumah kayu nih, bukan rumah semen, rumah kayu. Ngintip di papan kayak gitu, ngintip. Masih dalam keadaan melotot kayak gini, matanya merah, rambutnya berdiri. Kemudian ibunya Anita ini kembali normal. Udah gitu dia langsung pamit pulang sama tetangganya. Mereka tuh udah di luar, tapi emang udah karena ngerasa udah aneh ya kan. Loh, kenapa mereka nonton ini? Mungkin udah dia udah sebenarnya pada saat jadi parakang itu dia nggak sadar kalau dia itu udah jadi. Nah, nanti sadar kalau udah saat dia udah nggak jadi, udah normal gitu, dia baru sadar, oh saya habis jadi ini gitu. Pas dia keluar tuh dia udah lihat nggak ada orang di belakangnya, dia keluar langsung pulang pamit, dia langsung ke rumah. Besoknya dia langsung pindah. Nah, informasinya katanya tetangganya itu menginformasikan ke tetangga lain. Tadi kan udah mereka tuh pada ngintip semua. Setelah jam 7 pagi, mereka itu langsung ngusir ibunya Anita nih dari kampung itu. Karena ada banyak nih saksinya, ada 5 orang, ya kan, 5 orang saksi. Nggak mungkin orang nggak percaya kalau udah 5 orang yang ngeliat kan. Jadi udah diusir nih ibunya Anita beserta Anita. Jadi mereka ini sebenarnya sisa tinggal berdua, ayahnya itu udah nggak ada. Dan katanya ayahnya si Anita itu meninggal gara-gara sakit. Setelah mereka diusir, sampai sekarang kabarnya si Anita sama ibunya itu nggak ada terdengar sekalipun. Dia nggak balik lagi ke desa itu. Karena kenapa? Kemungkinan dia itu malu, yang kedua nggak diterima lagi sama masyarakat itu. Oke, jadi cerita yang kedua, si Anissa lagi nih. Ini memang cerita si parakang ini, aduh, agak. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip kayak ini ya, kayak apa? Kayak kuyang dia, tapi beda versi. Oke, jadi cerita kedua, si Anissa ini ceritanya udah kerja. Pada saat itu sama nih kejadiannya, mereka lagi ngumpul cerita tentang horor. Tiba-tiba ada yang namanya Dewi itu cerita, saya punya cerita ini tentang ibu saya. Sebenarnya ibu saya itu udah sakit, dia itu usianya 60 tahun gitu. Terus penyakitnya tuh rada aneh. Kok bisa? Aneh gimana gitu.
Nah, pada saat jam habis azan subuh, dia baru bisa tidur. Dari jam dari sholat isya, dia itu udah nggak bisa istirahat gitu. Pokoknya dia nanti istirahat habis sholat azan subuh. Nah, pada suatu ketika dia itu tidur nih, bukan tidur sih, dia itu antara tidur dan tidak tidur. Gimana ya menjelasinya? Kayak rep-repan gitu. Dia baring-baring gitu, baring-baring. Nah, tiba-tiba dia ngeliat kayak ada orang yang di atas loteng. Nah, kebetulan rumahnya si Dewi ini itu atap atap nggak ada lotengnya, nggak ada apa namanya? Itu loh, dia itu langsung tembus ke ini, ke apa? Ke atap, nggak ada apa sih namanya, nggak tahu deh, ventilasi apa namanya. Pokoknya dia langsung tembus ke atap. Nah, di atap itu dia ngeliat ada ibu-ibu yang ngelongok kayak gitu ke bawah. Itu antara sadar nggak tidak sadar gitu, dia ngeliat wajahnya itu. Nah, si wajah yang dia lihat itu adalah tetangganya dia. Nah, tetangganya si Dewi ini adalah penganut ilmu si Parakang ini. Oke, sekian dulu ceritanya si Parakang ini. Semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.